blessed Rock of Ages. Rock of Ages, I am Trusting now, dear Lord, in Thee. Dear Lord, in Thee I'm trusting. Keep me till my journey's ended. Journeys ended, keep me Till Thy blessed face I see. Hide me, O blessed Rock of Ages. Rock of Ages, hide me Till Thy blessed face I see. Thy face I see in glory. When the storm around me rages, Round me rages, blessed Rock of Ages, hide Thou me. Keep me when the storm clouds gather. Storm clouds gather, keep me Till the sun comes shining through. come shining through the shadows. Keep me till my work is over. Work is over, keep me Till I bid this world adieu. Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kembali dalam program khotbah online di tengah-tengah persekutuan ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar yang Tuhan cintai. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Pelkat PKP di rumah tangga kita masing-masing. Dan sebelum kita membaca juga merenungkan sabda Allah ini, saya ajak kita semua untuk satu di dalam doa mohon bimbingan Tuhan di tengah-tengah pelayanan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersama-sama di tengah-tengah ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar pada hari ini. Kami sehati untuk memohon bimbingan-Mu, pertolongan Tuhan di dalam kami mengerti, memahami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai kaum ibu gereja. Tuhan tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab pada ibadah hari ini sesuai dengan bimbingan Sabda Bina Umat terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 menyatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik dalam bacaan kita ini Petrus mengingatkan beberapa hal penting di dalam menjalani proses kehidupan sebagai umat Allah. Di dalam ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mencintai hidup dalam konsep yang dituliskan oleh Petrus bagi kita bersama tidak sama artinya dengan mencintai nyawa.
Karena mencintai hidup itu maknanya lebih luas, maknanya lebih dalam, maknanya lebih kompleks dibandingkan hanya mencintai nyawa. Ketika orang mencintai nyawa, maka yang ia takutkan dalam kehidupan adalah kematian. Ketika orang mencintai nyawanya, maka firman Tuhan katakan ia akan kehilangan nyawanya. Artinya adalah bahwa Petrus menginginkan setiap orang percaya untuk mencintai kehidupan yang merupakan anugerah dari Allah. Setiap waktu, setiap saat di dalam perjalanan kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi manusia, maka diingatkan bagi setiap manusia untuk dapat memaknai tiap kehidupan atau setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga ketika seseorang mampu memberi makna dalam kehidupannya, ia akan mencintai kehidupan. Karena ia tahu bahwa kehidupan yang ia jalani dan ia alami itu asalnya dari Allah. Allah lah yang memberikan kehidupan itu baginya. Karena itu ia mencintai seluruh proses kehidupan, meskipun ada dalam keadaan yang tidak baik, ada dalam keadaan sulit, ada dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan lemah, dan sebagainya. Karena seluruh proses yang dijalani dan dialami oleh manusia di dalam kehidupannya harus diletakkan pada sebuah dasar pemaknaan dan pemahaman bahwa kehidupan ini adalah berkat, adalah anugerah, adalah rahmat yang Tuhan beri baginya. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, melihat hari-hari baik, ketika ia mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ini juga maknanya bukan sebatas memaknai bahwa ada hari-hari yang dianggap baik dalam kehidupan. Dalam tradisi budaya kita di Indonesia ini ada beberapa wilayah, ada beberapa etnik, ada beberapa suku yang menganggap bahwa ada hari-hari yang terkategori baik dan buruk. Sehingga ketika kelompok masyarakat itu atau kelompok etnis itu akan melakukan sesuatu hal dalam kehidupan, apakah itu terkait dengan kehidupan keluarganya, apakah itu terkait dengan pekerjaannya, apakah itu terkait dengan segala hal dalam hidupnya, maka mereka akan mencari hari-hari yang dianggap baik. Karena keyakinan beberapa suku etnik budaya juga ada hari-hari buruk, hari-hari sial, hari-hari malang. Dan ketika mereka mau melakukan sesuatu yang terkait dengan kehidupan mereka, maka mereka akan menghindari hari-hari buruk, malang, sial, dan sebagainya. Lalu mulai memilih hari-hari yang dianggap baik. Saudara-saudara, bukan itu makna yang dikatakan Petrus dalam perikop atau bacaan kita malam hari ini. Yang dikatakan oleh Petrus, ketika seseorang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ini juga dikaitkan dengan hari-hari yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya selalu mengatakan, kita tidak bisa dan tidak dapat, bahkan tidak mungkin mengukur kebaikan Tuhan bagi kita dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan mindset kita, dengan pikiran dan juga keyakinan kita. Tidak bisa. Karena apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Tetapi manusia selalu memberi respon, memberi makna terhadap semua yang Tuhan beri itu dengan kategori baik dan buruk. Karena itulah ketika saya dan saudara ada dalam kesulitan, saya dan saudara, ibu-ibu ada dalam kesusahan, kita ada dalam pergumulan, kita selalu mengatakan bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang sulit,
hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan kesialan, hari-hari yang penuh dengan kemalangan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kemalangan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Itu kata Alkitab buat kita. Oleh sebab itu yang dimaksudkan oleh Petrus dengan melihat hari-hari baik adalah memaknai seluruh peristiwa yang terjadi dalam tiap-tiap hari kehidupan manusia. Dan ia mampu untuk mengucap syukur terhadap setiap keadaan yang dialami hari lepas hari. Karena setiap hari adalah kemurahan Allah. Setiap hari adalah pemberian dan rahmat Allah di dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia. Saudara-saudara, di bagian yang kedua dikatakan di dalam ayat 10, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian ini menjadi sesuatu yang sangat realistis dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang kita sulit untuk memfilter, kita sulit untuk membendung kata-kata yang keluar dan juga menjaga lidah kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan jahat di dalam kehidupan ini. Kita lebih cenderung untuk merancangkan kebohongan, tipu muslihat, kelicikan melalui perkataan dan melalui ucapan-ucapan kita. Hanya untuk membentengi diri kita, hanya untuk membenarkan diri kita, hanya untuk memprotek diri kita. Sehingga salah satu unsur atau salah satu hal yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia untuk memprotek dirinya, untuk mengcover dirinya dari keadaan yang ia jalani, maka yang dilakukan adalah merancangkan tipuan, merancangkan dusta, merancangkan kebohongan-kebohongan agar dirinya terlindungi. Yang dibuat dan dilakukan oleh manusia, dan itu selalu berulang-ulang dalam kehidupan, adalah pembenaran-pembenaran terhadap apa yang ia kerjakan dan lakukan. Petrus mengingatkan saudara, kalau kita mau mencintai hidup, kalau kita mau melihat hari-hari baik dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kita, maka kuncinya adalah harus menjaga lidah terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya kira bagian ini tidak perlu untuk dijabarkan terlalu dalam, karena kita paham, kita mengerti, kita tahu benar apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan dengan lidah dan bibir mulut kita. Tuhan beri kita mulut, Tuhan beri kita lidah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berikan panca indera ini supaya kita dapat memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 40 dikatakan oleh Daud, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Mulut dipakai untuk memuliakan Allah, lidah dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan benar, bukan untuk membenarkan diri dan untuk memprotek diri agar tidak kedapatan melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-11 kita melihat dikatakan dan diingatkan oleh Petrus, ia, artinya manusia tadi, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha melakukannya. Kalau tadi kita diingatkan untuk menjaga mulut, lidah, bibir supaya tidak mengucapkan hal-hal yang jahat, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak membuat
konflik melalui perkataan-perkataan dan statement-statement yang keluar dari mulut kita, maka di ayat 11 dikatakan kita tidak hanya sampai di situ, tapi juga harus menjauhi kejahatan dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya bibir, tidak hanya lidah, tidak hanya mulut, tetapi juga seluruh proses dalam kehidupan diingatkan untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya sepakat ketika ada orang mengatakan bahwa iman kekristenan mendidik kita. Bicara soal keselamatan, kita tidak harus melakukan kebaikan baru kita mendapatkan keselamatan. Kita tidak harus dulu menolong orang lain baru kita diselamatkan. Saya sepakat, karena keselamatan itu asalnya dari Tuhan, dan itu anugerah yang Tuhan beri tanpa memandang siapa kita, tanpa melihat perbuatan-perbuatan yang sudah kita buat. Tetapi untuk menjaga keselamatan yang Kristus sudah lakukan dan berikan dengan cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka respon iman adalah melakukan kebaikan dan kebenaran. Itu maknanya harus dilihat dan ditempatkan dalam konteks itu. Bukan berarti karena kita sudah diselamatkan maka kita dapat melakukan apa saja. Bukan berarti karena kita sudah menjadi orang-orang tebusan maka kita dapat melakukan kejahatan-kejahatan, dan itu menjadi sesuatu yang tidak akan pernah masuk dalam kategori dosa lagi karena kita sudah ditahirkan dan diselamatkan. No, bukan begitu. Yang harus disadari adalah bahwa kita tidak harus berbuat kebaikan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kekudusan-kekudusan dalam hidup itu merupakan reaksi dan respon iman kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan beri. Sehingga keselamatan Tuhan yang kita sudah alami itu juga dialami oleh orang lain melalui kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mencintai kehidupan ini dan melihat hari-hari baik dalam kehidupan. Berikutnya di bagian yang kedua di ayat 11 diingatkan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara, harga yang mahal dalam dunia, dalam kehidupan manusia adalah kedamaian. Perdamaian itu tidak bisa datang begitu saja. Perdamaian itu harus diusahakan, harus diupayakan, harus diciptakan oleh manusia supaya ia menjadi hal yang dialami oleh manusia dalam kehidupan bersama orang lain. Kalau kita bicara soal freedom, kebebasan, perdamaian, ya, tentang peace, damai dan sebagainya, tapi kita tidak menciptakan damai itu dalam hidup, maka kita akan selalu terjebak pada konflik-konflik dan pada keadaan-keadaan yang memisahkan kita, membuat kita berjarak dengan sesama dalam kehidupan, karena kita tidak menciptakan dan menghadirkan kedamaian itu dalam kehidupan. Oleh sebab itu Petrus ingatkan bahwa pendamaian itu harus diusahakan untuk didapat. Artinya diciptakan, dihadirkan, diwujudkan, diimplementasikan di dalam kehidupan real manusia dengan sesamanya dan juga dengan Tuhan tentunya. Di ayat yang ke-12 ibu-ibu dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Petrus di awal ayat 10, ayat 11 memberikan himbauan, memberikan sebuah catatan kepada manusia untuk menjalani proses kehidupan sesuai kehendak Allah. Di ayat yang ke-12, Petrus mengingatkan bahwa jika engkau tidak melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Yang Petrus mau bilang dengan sederhana bahwa Tuhan melihat dan tahu apa yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat
oleh manusia di dalam hidupnya dan juga di dalam relasinya dengan sesamanya. Dan Tuhan peduli, Tuhan sangat peduli terhadap manusia yang hidupnya dibangun di dalam kebenaran dan yang selalu berharap dan bermohon kepada Tuhan di dalam kehidupan yang dijalani. Tetapi di bagian akhir diingatkan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang merancangkan kejahatan dalam hidupnya, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidupnya. Allah menentang orang-orang ini. Artinya Petrus mau bilang bahwa Allah tidak akan bersimpati terhadap manusia-manusia yang tahu bagaimana ia harus mencintai kehidupan, menghargai kehidupan, menghormati kehidupan, dan juga menjalani proses kehidupan hari lepas hari dalam syukur, menjaga bibir mulutnya dalam kebenaran dan kekudusan, dan juga menciptakan damai, menjauhi kejahatan dalam hidup. Ketika orang-orang itu tahu dia harus hidup dalam pola itu, tetapi tidak melakukannya, maka diingatkan oleh Petrus di ayat 12 bagian akhir. Tuhan, wajah Tuhan menentang mereka yang berbuat jahat, yang hidup di luar kehendak dan perintah Tuhan. Saudara-saudara, aplikasi yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, khususnya bagi para kaum ibu, adalah bahwa kita diingatkan untuk menjaga diri kita dengan benar di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Diingatkan untuk menjaga bibir mulut kita supaya tidak terjebak ada di dalam gosip, ada di dalam kegemaran menceritakan kehidupan orang lain, ada di dalam keiri hatian, lalu kemudian membumbui seluruh keadaan dengan perkataan, statement-statement kita yang bisa menyakitkan hati orang lain yang mendengarkannya. Diingatkan bagi kita semua untuk bisa menjaga bibir, mulut, dan diri kita dalam kebenaran dan menjauhi seluruh proses kehidupan ini dari kejahatan dan ketidakbenaran di dalam kehidupan ini. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus melangkah menjalani proses kehidupan ini di tengah-tengah situasi dan masa COVID ini, pandemi Corona ini. Kita tetap seperti di ayat yang ke bagian 12 bagian B, telinga Tuhan terarah atau mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam pengharapan, hiduplah di dalam keyakinan iman bahwa kita dimampukan Allah untuk melewati proses demi proses di masa-masa pandemi ini hanya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang kedapatan sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan dengan bibir, mulut, lidah kita. Orang-orang yang selalu mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang menguatkan, bukan melemahkan. Orang-orang yang selalu menghadirkan damai di dalam kehidupan, bukan menciptakan konflik, bukan merancangkan perpecahan, tetapi menghadirkan, mengupayakan damai di dalam kehidupan dengan siapapun, dalam hidup ini, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ibu-ibu, biarlah melalui firman ini kita semua diingatkan dan ditegur hari ini untuk benar-benar menjadi manusia-manusia yang menjalani proses kehidupan ini di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. O thou blessed Rock of Ages, I am trusting now, dear Lord, in Thee. Dear Lord, in Thee I'm trusting. Keep me till my journey's ended, Keep me till Thy blessed face I see. Hide me, O blessed Rock of Ages,
me till thy blessed face I see. thy face I see in glory. When the storm around me rages, Round me rages, blessed Rock of ages, hide thou me.